Di saat satu orang kehilangan pekerjaan, ada yang justru melipat gandakan penghasilan dari rumah. Inilah video yang akan membuka wawasan 10 peluang emas yang tersembunyi di balik krisis besar yang sedang melanda. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja semakin sempit, dan daya beli masyarakat terus tertekan. Itulah kenyataan yang kini dirasakan oleh jutaan keluarga di Indonesia, termasuk oleh kamu dan saya. Dan data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi melambat ke angka 4,7%, turun dari 5,1% yang sebelumnya diharapkan. Bagi sebagian orang, angka itu hanya statistik. Tapi bagi yang hidup dari gaji ke gaji, penurunan kecil itu bisa berarti satu beban lagi yang harus dipikul. Maka wajar jika banyak orang mulai merasa lelah, bingung harus memulai dari mana, dan takut melangkah. Tapi seperti yang sudah sering kita lihat dalam sejarah, di balik tekanan besar selalu ada celah baru yang bisa dibuka oleh keberanian dan kejelian. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan bahas bersama 10 peluang yang bisa kamu manfaatkan untuk bangkit, bahkan di tengah krisis seperti sekarang. Simak sampai akhir karena bisa jadi salah satunya adalah langkah baru yang sedang kamu cari. Yang pertama, investasi emas. Pada krisis 2020, harga emas tercatat naik lebih dari 24%, menjadikannya salah satu aset pelindung nilai paling stabil saat tekanan ekonomi meningkat. Ada seorang ibu rumah tangga yang tidak punya gaji tetap, hanya mengandalkan uang belanja harian dari suaminya. Tapi setiap kali ada sisa, meski hanya 10 atau 20 ribu rupiah, ia kumpulkan, lalu ia belikan emas kecil. Kadang berupa cincin murah, kadang hanya gram-gram kecil dari toko logam mulia. Bukan karena paham teori investasi, tapi ia percaya lebih baik menyimpan sesuatu yang punya nilai daripada uang yang habis entah kemana. Lalu datang masa sulit, pandemi melanda, penghasilan suaminya berhenti, banyak kebutuhan mendesak. Tapi ibu itu tidak panik, ia jual satu persatu emasnya dan cukup untuk bertahan beberapa bulan tanpa harus berhutang. Ada yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa emas bukan soal untung cepat. Ini bukan ajang tebak-tebakan atau coba-coba. Ini soal menjaga nilai hidup. Di saat uang kehilangan daya beli karena inflasi, emas tetap berdiri. Kamu tidak perlu mulai besar, tapi kalau hari ini kamu bisa menyisihkan dengan sadar, kelak kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Seperti kata Warren Buffett, seseorang duduk di tempat teduh hari ini karena ada orang lain yang menanam pohon sejak lama. Emas terlihat kecil, tapi ia bisa menjadi pelindung besar jika kamu menanamnya hari ini. Yang kedua, bisnis kebutuhan pokok. Sektor makanan dan minuman tetap tumbuh meski ekonomi melambat karena kebutuhan pokok tidak bisa ditunda. Setiap pagi ada seorang ibu membuka warung kecil di depan rumahnya. Ia tidak menjual barang mahal, hanya sembako sederhana, beras, minyak goreng, telur, mie instan. Tapi warung itu tidak pernah benar-benar sepi. Tetangga-tetangga datang satu persatu membeli sedikit demi sedikit, bukan karena promosi, tapi karena mereka butuh. Dulu ia sempat merasa warung kecil itu tidak akan cukup untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi saat krisis datang dan banyak orang mulai mengencangkan ikat pinggang, justru warung kecil itu yang bertahan bahkan berkembang. Ia mulai menambahkan produk baru seperti frozen food buatan sendiri, ayam ungkep, tahu bakso, hingga sambal dalam kemasan. Semuanya habis sebelum sore tiba. Bukan karena ia punya strategi bisnis yang rumit, tapi karena ia tahu satu hal, yaitu di tengah kesulitan orang tetap butuh makan. Dan mereka akan mencari yang paling dekat, paling praktis, dan paling terjangkau. Kita bisa belajar dari sini, bahkan tidak semua peluang datang dari ide besar. Terkadang peluang lahir dari keberanian untuk hadir di tengah kebutuhan yang nyata. Dari dapur sendiri, dari halaman rumah, dari kebaikan melayani sekitar. Coba lihat sekelilingmu. Bisa jadi ada kebutuhan yang bisa kamu bantu penuhi, seperti dari garasi rumahmu, bisa lahir penghasilan. Karena di saat banyak yang menyerah, mereka yang setia dengan kebutuhan dasar justru sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Yang ketiga, sektor kesehatan. Selama krisis, permintaan terhadap produk kesehatan termasuk vitamin, suplemen, herbal, dan layanan psikolog daring terus meningkat di berbagai daerah. Kesadaran akan pentingnya hidup sehat kini tumbuh di mana-mana,
bukan hanya di kota besar, tapi juga di lingkungan rumah dan komunitas kecil. Orang-orang mulai memberi perhatian lebih pada apa yang mereka konsumsi, bagaimana mereka menjaga imun tubuh, dan bahkan bagaimana mereka menjaga ketenangan pikiran. Permintaan akan vitamin, madu murni, minuman herbal, hingga konsultasi psikolog daring terus meningkat. Banyak orang mulai menjual dari rumah, bahkan tanpa latar belakang medis, karena mereka tahu kebutuhan ini nyata dan terus dicari. Coba perhatikan sekelilingmu. Ada yang mulai dengan menjual jamu botolan buatan sendiri, ada yang membuka jasa antar suplemen, bahkan ada yang membantu menjembatani layanan terapi online. Mereka tidak menunggu semuanya sempurna, mereka cukup peka melihat arah pergeseran kebutuhan. Sekarang saatnya kamu bertanya, apakah kamu masih bertahan pada pola lama yang makin berat, atau mulai melangkah ke ruang baru yang lebih dibutuhkan? Kesadaran akan gaya hidup sehat bukan sekedar pilihan. Ia sudah menjadi bagian penting dari keseharian orang banyak. Dan disitulah terbuka ruang bagi siapapun yang ingin menghadirkan manfaat, sekaligus memperbaiki keadaan ekonominya sendiri. Yang keempat, jasa digital dan teknologi informasi. Saat ini, banyak usaha kecil mulai beralih ke dunia digital karena mereka tidak punya pilihan lain. Penjualan menurun, toko sepi, tapi kebutuhan terus berjalan. Maka mereka mulai belajar promosi lewat media sosial, membuka toko online, atau membuat katalog produk digital. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha paham caranya. Mereka butuh bantuan seperti desain sederhana, caption menarik, atau iklan yang efektif. Dan disinilah peluang besar terbuka bagi kamu yang punya keterampilan digital, sekecil apapun itu. Kalau kamu bisa bantu mereka tampil lebih baik di dunia online, itu bukan hanya jasa biasa, itu pertolongan yang berarti. Dan bisa jadi dari situlah penghasilanmu tumbuh. Coba pikirkan, apakah kamu sudah memanfaatkan peluang ini atau masih mengandalkan cara lama yang makin sempit ruang geraknya? Dunia digital bukan lagi masa depan. Ia sudah jadi kenyataan hari ini dan kesempatan terbuka bagi siapapun yang mau belajar dan melangkah. Yang kelima, edutech dan kursus online. Krisis mendorong banyak orang untuk belajar ulang secara daring. Platform kursus online tumbuh cepat karena fleksibel, terjangkau, dan menjangkau siapa saja. Beberapa waktu lalu, saya mengenal seseorang yang sudah bekerja keras bertahun-tahun di tempat yang sama. Ia datang pagi, pulang malam, tidak pernah mengeluh. Tapi gajinya nyaris tidak berubah, dan yang lebih menyakitkan, saat perusahaan mengalami pengurangan karyawan, ia termasuk yang harus berhenti. Awalnya ia bingung, merasa semua jerih payahnya sia-sia, tapi di tengah kebingungan itu ia memutuskan satu hal, belajar lagi. Ia ambil kursus daring, ikut kelas desain sederhana, dan mulai menawarkan jasa lewat media sosial. Pelan-pelan, orang mulai datang. Ia mulai dipercaya membuat desain untuk usaha kecil di sekitarnya. Hari ini penghasilannya belum sebesar dulu, tapi ada satu hal yang ia miliki sekarang, yaitu arah. Kisah itu membuat saya berpikir, bisa jadi kamu juga pernah merasa sama. Sudah berusaha keras, tapi hasilnya tidak sepadan. Sudah setia, tapi justru disisihkan. Kalau iya, ini waktunya membuka diri untuk belajar hal baru. Tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari apa yang kamu suka atau keahlian yang dulu pernah kamu miliki. Dunia belajar hari ini sangat terbuka, murah, fleksibel, dan bisa dijalani dari rumah. Karena kadang saat jalan yang lama terasa buntu, bukan berarti hidup berhenti. Bisa jadi semesta sedang memintamu membangun jalan baru dengan bekal yang lebih utuh dan arah yang lebih jujur. Yang keenam, bisnis ekspor kecil-kecilan. Pelemahan nilai rupiah justru membuka peluang ekspor produk lokal seperti ikan hias, makanan kemasan, dan kerajinan yang kini lebih terjangkau di pasar internasional. Di halaman rumah yang sempit, ada seorang pria, teman saya, merawat ikan hias dalam akuarium bekas. Ia mulai hanya dari hobi, lalu menjual ke tetangga dan komunitas lokal. Tapi saat krisis datang dan pasar tradisional lesu, ia mencoba sesuatu yang baru, menjual secara online dan menyasar pembeli luar negeri. Awalnya tidak mudah, ia belajar sendiri cara packing, riset pasar, dan urus pengiriman. Tapi satu pesanan berhasil, lalu disusul pesanan berikutnya. Sekarang ikan-ikannya rutin dikirim ke Jepang dan Eropa. Usahanya tidak besar, tapi cukup untuk mencukupi hidup, dan itu lahir dari pekarangan rumah sendiri. Kisah ini menyadarkan saya bahwa saat nilai rupiah melemah, justru produk lokal bisa lebih bersaing di pasar ekspor. Bukan soal skala besar, tapi soal ketekunan dan kualitas. Coba kamu renungkan apa yang bisa kamu hasilkan dari keahlian atau barang yang ada di sekitarmu.
Bisa jadi selama ini terlihat biasa, tapi bisa bernilai tinggi di tempat yang lain. Peluang itu tidak selalu datang dari luar. Kadang ia menunggu kamu berani mengirim apa yang kamu punya ke arah yang lebih jauh. Yang ketujuh, jasa perbaikan dan pemeliharaan. Karena harga barang terus naik, banyak orang lebih memilih memperbaiki daripada membeli baru. Jasa servis elektronik, motor, dan rumah tangga pun makin dicari. Sekarang ketika harga barang terus naik dan daya beli menurun, banyak orang mulai menahan diri untuk membeli barang baru. Bukan karena tidak ingin, tapi karena harus bijak. Akhirnya pilihan jatuh pada memperbaiki barang yang sudah ada. Bengkel motor kembali ramai, tukang servis elektronik dipanggil lebih sering, bahkan tukang ledeng pun jadi sosok yang dicari karena orang tidak ingin mengganti, cukup memperbaiki. Di tengah situasi ini, jasa perbaikan justru menjadi sektor yang sangat dibutuhkan. Bahkan tidak terlihat mencolok, tidak banyak dipamerkan di media sosial, tapi justru disitulah kekuatannya. Stabil, terus dicari, dan bernilai nyata bagi orang banyak. Kalau kamu punya keahlian teknis, ini saat yang tepat untuk menghidupkan kembali. Bahkan kalau belum ahli, belajar keterampilan dasar servis atau pemeliharaan bisa membuka jalan rezeki yang tidak cepat habis. Coba pikirkan, apakah selama ini kamu terlalu fokus mencari hal yang besar dan viral, tapi melupakan keterampilan sederhana yang dibutuhkan orang setiap hari? Saat banyak sektor melemah, jasa perbaikan justru berdiri kokoh. Karena selama orang masih hidup, mereka akan terus memperbaiki bukan hanya barang, tapi juga hidupnya. Dan kamu bisa jadi bagian dari perbaikan itu. Yang kedelapan, investasi saham value investing. Banyak saham berkualitas dari sektor makanan, tambang, dan kesehatan turun karena sentimen pasar, bukan karena kinerja buruk, dan ini menciptakan peluang jangka panjang. Sekarang ini pasar saham sedang bergerak naik turun. Banyak saham bagus yang harganya turun drastis, bukan karena kinerja perusahaannya buruk, tapi karena ketakutan pasar yang menyebar begitu cepat. Di tengah situasi seperti ini, justru banyak investor berpengalaman mulai masuk. Mereka tidak mencari untung cepat, tapi melihat peluang jangka panjang. Saham-saham dari sektor makanan, energi, kesehatan, semuanya tetap dibutuhkan, bahkan di masa krisis. Ini bukan soal spekulasi, ini soal keyakinan pada nilai dan keberanian untuk bersabar. Kalau kamu punya sedikit modal dan mau belajar, inilah saat yang tepat untuk mulai memahami value investing. Cari perusahaan yang sehat, tahan banting, dan punya produk yang tetap dibutuhkan orang banyak. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah belajar membaca peluang ini? Atau masih terpaku pada anggapan lama bahwa saham itu hanya untuk orang kaya dan berani ambil risiko besar? Padahal hari ini dengan modal kecil dan wawasan yang cukup, kamu bisa mulai menanam. Karena seperti kata Benjamin Graham, investor yang cerdas tidak fokus pada prediksi pasar, tapi pada nilai yang nyata. Jangan biarkan peluang lewat hanya karena kamu belum mulai belajar. Saat ini belum besar, tapi siapa tahu benih kecil yang kamu tanam hari ini bisa jadi panen yang utuh di masa depan. Yang kesembilan, ekonomi hijau dan produk ramah lingkungan. Permintaan akan produk ramah lingkungan meningkat tajam seiring kesadaran masyarakat dan dorongan pasar global terhadap keberlanjutan. Di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari sekolah, seorang ibu mulai mengumpulkan kantong plastik bekas belanja dari tetangga sekitar. Awalnya hanya untuk mengarungi sampah rumah tangga, tapi lama-kelamaan ia mulai mengolahnya menjadi tas belanja, daur ulang, dan dompet kecil yang dijahit sendiri. Ia menjualnya lewat media sosial, tidak butuh waktu lama untuk mendapat pembeli, bukan hanya karena produknya unik, tapi karena orang-orang mulai peduli pada barang ramah lingkungan. Hari ini ia mendapat pesanan rutin dari toko oleh-oleh lokal yang ingin beralih ke kemasan biodegradable. Semua dimulai dari kepekaan terhadap sampah yang selama ini dianggap tidak berguna. Kisah ini membuat saya berpikir, apakah yang selama ini kamu buang bisa jadi bahan yang dicari orang lain? Apa yang terlihat sepele bisa jadi awal dari perubahan. Permintaan akan produk hijau terus meningkat baik di dalam maupun di luar negeri, dan ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal menyambung hidup dengan tetap memberi manfaat bagi bumi. Coba renungkan, apakah ada hal kecil di sekitarmu yang bisa kamu ubah menjadi sesuatu yang bernilai? Ini bukan hanya peluang usaha, tapi juga langkah baru untuk hidup yang lebih berdampak. Yang ke-10, program pemerintah dan hilirisasi industri. Lewat program Astacita, pemerintah membuka banyak peluang dari proyek makan gratis, rumah rakyat, hingga hilirisasi komoditas yang melibatkan UMKM dan pelaku lokal.
Sekarang pemerintah sedang menjalankan program besar seperti makan siang gratis, pembangunan rumah rakyat, dan penguatan pangan lewat Astagita. Ini bukan hanya proyek nasional, tapi peluang nyata bagi masyarakat untuk melihat langsung. Banyak yang mulai mendapat penghasilan baru seperti ibu rumah tangga yang membuka usaha catering sekolah, petani lokal yang hasil panennya dibeli untuk program pangan, atau pelaku UMKM yang dilibatkan dalam rantai pasok. Pertanyaannya, apakah kamu sudah ikut membaca arah ini? Atau masih menunggu kesempatan datang tanpa bersiap? Peluang tidak selalu datang dari usaha sendiri. Kadang ia muncul ketika kamu berani bergabung dengan gerakan yang lebih besar. Dan hari ini peluang itu sedang terbuka lebar. Krisis memang datang tanpa mengetuk. Ia tidak menunggu kita siap, tapi hidup bukan tentang menghindari badai, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan. Jika kamu sekarang sedang berada di titik lelah, bertanyalah dalam hati, apa semua ini akan berubah? Atau bahkan kamu sudah berusaha tapi hasilnya belum juga tampak? Tapi coba bayangkan jika hari ini kamu memilih untuk diam, apa yang akan berubah esok? Dan jika hari ini kamu berani melangkah, meski kecil, meski pelan, apa yang terbuka nanti? Viktor Frankl pernah berkata, ketika kita tidak bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri sendiri. Kamu dan saya tidak bisa mengatur ekonomi dunia, tapi kita bisa mengatur keberanian kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak menyerah pada keadaan, dan dari situlah arah baru dimulai. Langkahmu hari ini tidak terlihat siapapun, tapi percayalah semesta mencatat keberanian yang kamu perjuangkan dalam diam. Jangan tunggu semua tenang, karena kadang jalan keluar justru muncul saat kita berani melangkah di tengah riuhnya ketidakpastian. Kita semua sedang berjuang, tapi tidak semua orang punya sumber harapan di tengah jalan. Kalau video ini memberimu sedikit kelegaan, bantu beri terang bagi yang lain. Tekan like, subscribe, dan jadikan ruang ini tempat kita bertumbuh bersama dengan kesadaran dan keberanian baru.